Saudara LPSK akan mengajukan ke Kemenkumham agar Eliezer memperoleh remisi tambahan sebagai justice kolaborator. Dan bagaimana perpanjangan status justice kolaborator yang melekat pada Richard Eliezer akan kita tanyakan kepada Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Edwin Partogi. Selamat sore, Pak Edwin. Selamat sore, Bang Isan. Pak Edwin, setelah vonis Richard Eliezer ingkrah atau berkekuatan hukum tetap, bagaimana kabar status JC Eliezer? Ya, Eliezer ini telah menjalani fase 6 bulan pertama perlindungan oleh LPSK sejak 15 Agustus tahun lalu. Dan saat ini masuk ke fase 6 bulan kedua. Setelah Eliezer pada sebelumnya sudah mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan ke LPSK. Demikian, Bang Isan. Kalau setelah dipidana nantinya, Eliezer masih akan tetap berstatus justice kolaborator atau butuh perpanjangan lagi dari pihak Eliezer dan bagaimana mekanismenya? Ya, kan sudah ada perpanjangan dari LPSK untuk perlindungannya di bulan Februari ini untuk 6 bulan ke depan. Tentu sebagai justice collaborator yang minggu depan akan berkekuatan hukum tetap ya proses hukumnya inkrah karena tidak ada upaya banding, maka ada hak lain buat narapidana yang berstatus justice collaborator, Mas Isan. Hak itu adalah pemenuhan hak-hak narapidana. Jadi buat seorang yang berstatus justice collaborator memang sudah diatur oleh Menteri Hukum dan HAM tentang adanya pemberian hak narapidana ya, seperti remisi, asimilasi, cuti, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat. Nah, itu yang memang harus didasarkan oleh rekomendasi dari LPSK. Jadi pasca inkrah nanti minggu depan, LPSK tentu akan berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan ya untuk membicarakan tentang kira-kira apa dari yang dimiliki oleh narapidana yang bisa dimanfaatkan atau dioptimalkan bagi kepentingan Oke. Richard Eliezer. Pak Edwin, bicara soal hak dari terpidana khususnya yang berstatus justice kolaborator adalah remisi tambahan untuk terpidana dengan status JC. Apa yang bisa didapatkan Eliezer? Ya, sebenarnya bisa jadi bukan remisi tambahan bentuknya, Mas Iksan. Tadi saya sebutkan kan ada pembebasan bersyarat, kemudian ada cuti menjelang bebas, ada cuti bersyarat, ada asimilasi, ya. Jadi bisa saja bentuknya bukan remisi. Syaratnya apa, Pak Edwin? Syaratnya Khususnya secara untuk umum, pembebasan bersyarat misalnya. ya, secara umum telah menjalani 2/3 dari masa tahanan. Jadi kan dia itu ditahan tanggal 3 Agustus tahun lalu ya. Artinya pada tanggal 2 Agustus di tahun ini, maka itu kan terhitung 1 tahun. Terhitung 1 tahun itu berarti sudah memasuki 2/3 dari masa penahanannya. Yang vonisnya kan 1 tahun 6 Artinya bulan. 2/3 dari 1 tahun 6 bulan, 6 bulan. 18 bulan. Bukan. Ya, 18 bulan, 2/3-nya adalah kan 12 bulan. Oke. Ya, 1 tahun. Oke. Akan diajukan pembebasan bersyarat. Ini akan diajukan oleh LPSK kepada Kemenkumham. Kapan? Ya tentu setelah inkrah ya. Setelah inkrah tentu kami akan urus itu untuk supaya memperlancar proses administrasinya, dan tentu kita ya harus sabar menunggu sampai dengan 2/3 masa tahanan itu dijalankan. Pak Edwin, ini terkait dengan status JC dan juga keamanan dari Richard Eliezer sebagai terpidana. Kalaupun dia nantinya akan hanya menjalankan 2/3, tentunya masih tetap membutuhkan perlindungan dari LPSK. Seperti apa perlindungan ataupun asesmen yang akan dilakukan oleh LPSK?
Ya, Eliezer bukan anggota Polri yang pertama dilindungi LPSK dan bukan satu-satunya anggota Polri yang dilindungi LPSK. Ya. Jadi tidak ada yang baru buat LPSK dalam konteks melindungi subjek hukumnya yang akan melindungi ya. Tentu kami punya mekanisme cara untuk memberikan perlindungan kepada terlindung kami. Dan termasuk juga yang bisa dibuka kemungkinannya di LPSK ini kan juga banyak anggota Polri yang bertugas sebagai bagian pengamanan dan pengawalan. Oke, baik. Terima kasih Pak Edwin Partogi Pasaribu, Wakil Ketua LPSK Republik Indonesia.